Gunakan air tanah dan sumur, warga wajib izin ke Kementerian ESDM. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuat aturan baru terkait penggunaan air tanah. Lewat aturan ini, penggunaan air tanah wajib mendapatkan izin Kementerian ESDM. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM tentang standar penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah. Aturan ini diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 14 September 2023. Di aturan itu disebutkan baik instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial, dan masyarakat perlu mengurus izin penggunaan air tanah dari sumur bor atau gali. Ketentuan ini bertujuan menjaga keberlanjutan air tanah, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air tanah untuk kebutuhan bukan usaha. Diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah. Bunyi pertimbangan pada aturan tersebut. Aturan itu menyebut penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga atau penggunaan air secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 meter kubik per bulan per kelompok perlu mengajukan izin ke Kementerian ESDM. Persetujuan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tulis keputusan pada Kepmen ESDM tersebut. Permohonan persetujuan penggunaan air tanah bisa diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum, maupun lembaga sosial. Permohonan diajukan kepada Menteri ESDM melalui Kepala Badan Geologi. Adapun lampiran syarat dalam pengajuan permohonan, yakni formulir permohonan yang memuat identitas pemohon, alamat lokasi pengeboran atau penggalian eksplorasi air tanah, koordinat rencana titik pengeboran, penggalian eksplorasi air tanah, jangka waktu penggunaan air tanah yang dimohonkan, keterangan sumur bor, gali, keberapa. Kemudian pemohon juga harus melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, bisa berupa akta jual beli, surat hak milik, surat hak guna bangunan, atau surat perjanjian sewa. Lalu bukti lain yang diperlukan yakni surat pernyataan bermaterai bahwa tanah dipergunakan tidak dalam proses sengketa, izin dokumen lingkungan hidup dan atau persetujuan lingkungan, serta surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan atau imbuhan. Kemudian perlu melampirkan rencana jumlah debit pengambilan air tanah dalam satuan meter kubik per hari, rencana peruntukan penggunaan air tanah dan gambar konstruksi sumur bor gali. Selanjutnya, Kepala Badan Geologi melalui Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang telah disampaikan. Nantinya setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi, maka akan diterbitkan surat persetujuan pengeboran atau penggalian eksplorasi air tanah atau sebaliknya permohonan ditolak dengan disertai alasannya. Jika disetujui, maka pemegang persetujuan harus memasang meter air pada pipa keluar sumur bor gali, membangun sumur resapan sesuai dengan pedoman Badan Geologi, serta memberikan akses kepada PATGTL dan instansi terkait untuk melakukan pengecekan. Apabila air tanah digunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, maka masa berlaku persetujuan diberikan selama masih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Begitu pula untuk air tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, juga persetujuannya berlaku sepanjang masih diperlukan. Sedangkan bagi penggunaan air tanah untuk kebutuhan selain kegiatan di atas, masa berlakunya diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 tahun, namun dapat dilakukan permohonan perpanjangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.